Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin jamaah puasa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memanjangkan umur kita sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah, yang penuh dengan maghfirah, bulan dijauhkannya manusia dari api neraka. Sungguh sangat berbahagia kita. Tahun ini kita bisa berpuasa bersama, mendidik anak-anak kita melalui pendidikan secara langsung di rumah tangga kita. Puasa yang kita lakukan hari ini, segala aktivitas selam pada umumnya kita kerjakan di rumah. Salat berjamaah, bertadarus bersama, mencoba menggali makna-makna dalam kandungan isi Al-Quran, mengambil pelajaran dan hikmah dari puasa Ramadan. Semua itu bisa kita lakukan dengan keikhlasan dan keimanan yang kokoh. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, adalah satu hal yang tidak biasa bagi kita. Ketika datangnya puasa, tetapi kita jauh dari masjid, kita jauh dari musalla, kita jauh dari sholat tarawih bersama. Tetapi semua itu bisa kita lakukan, semua itu tetap bisa kita laksanakan di dalam rumah tangga kita. Ada istilah home learning, stay at home, ada PSBB yang semuanya dilakukan dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19. Pemerintah selaku ulul amri kita tentu telah memikirkan jalan yang terbaik. Bagaimana masyarakat, bagaimana umat Islam bisa memiliki waktu yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, banyak kasus yang kita lihat di saat rakyat tidak lagi patuh dan taat kepada pemimpinnya, maka di saat itu musibah dan bencana Allah datangkan. Sebagai salah satu contoh, negara Ekuador, suatu negara yang rakyatnya tidak patuh dan tidak taat dalam menghadapi musibah COVID-19. Hari ini apa yang terjadi? Mayat-mayat berkelimpangan di jalan-jalan. Rumah sakit ditinggalkan oleh para dokter dan para medis karena mereka tidak mampu lagi untuk mengantisipasi berkembangnya wabah COVID-19. Alhamdulillah di negara kita pemerintah bergerak cepat membentuk tim yang bertanggung jawab untuk memutus mata rantai perkembangan COVID-19 ini. Hanya saja persoalannya sekarang adalah himbauan pemerintah, himbauan ulul amri belum bisa kita patuhi secara maksimal. Masih ada orang yang berduyun-duyun datang ke masjid dan musala. Mereka menganggap biarlah mati di musala asalkan bisa datang ke masjid. Bukankah menjaga kemaslahatan itu juga suatu kewajiban? Bukannya tidak boleh kita beribadah di masjid dan musala, tetapi pola ibadah yang selama ini kita lakukan, kita pindahkan ke dalam rumah tangga kita. Saatnya hari ini kaum muslimin yang berbahagia, kita optimalkan, kita cerahkan dan kita terangkan rumah tangga kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Kesempatan bagi kita mendidik anak kita, memperbaiki cara salatnya, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Mungkin selama ini kita tidak pernah mendengar anak kita membaca Al-Qur'an, maka hari ini kesempatan bagi kita orang tua yang punya amanah sebenarnya mengajarkan Al-Qur'an untuk mendengarkan bacaan anak-anak kita. Walaupun selama ini kita saksikan, kita lihat banyak orang tua yang berlepas tangan begitu saja ketika menyerahkan anak-anaknya ke taman pendidikan Al-Quran, hanya sebatas menyerahkan tetapi lupa dengan tanggung jawabnya, lupa dengan kewajibannya untuk mengontrol, lupa dengan kewajibannya untuk menanyai kembali anaknya. Kita teringat pada zaman yang lalu ketika kami diantarkan oleh orang tua untuk pergi belajar Al-Quran. Pada zaman itu, seorang ayah mengantarkan anaknya ke tempat pendidikan Al-Quran. Diserahkan satu buah Al-Quran dan juga diserahkan
satu batang rotan yang guna rotan ini adalah untuk pengawasan kepada anak-anak dalam melaksanakan pendidikan Al-Quran. Ada kerjasama yang intens antara orang tua dengan guru-guru yang ada di surau-surau dan di musala-musala waktu itu. Orang tua merasa malu kalau seandainya anaknya tidak bisa baca Al-Quran. Seorang mama akan merasa terhina ketika akan dilaksanakan akad nikah keponakannya tidak pandai mengaji. Ketika itu, malu tidak bisa belajar Al-Quran adalah sesuatu harga mati bagi orang Minang. Tetapi hari ini apa yang terjadi kaum muslimin yang berbahagia? Dari beberapa kasus yang kita temukan, ketika diadakan screening di kantor urusan agama, masih ada di antara calon pengantin itu yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jangankan untuk membaca Al-Quran dengan lancar, membaca basmalah saja tidak lurus, membaca basmalah saja tidak fasih. Bagaimana nanti mereka akan menjadi kepala keluarga? Ini adalah pertanyaan besar dan masalah besar kita bersama. Tugas dan tanggung jawab ini menjadi kewajiban kita. Pada bulan Ramadan, bulan yang salah satu di dalamnya ada wadah dan sarana untuk melaksanakan pendidikan agama. Bulan tarbiyah kita manfaatkan. Kita evaluasi kembali bagaimana pemahaman, pemantapan dan kemampuan anak-anak kita, generasi kita dalam membaca Al-Quran, agar pada masanya nanti mereka siap untuk menjadi imam di rumah tangganya masing-masing. Demikian ceramah singkat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.